Saya doakan apabila Anda like, komen dan subscribe, Anda selalu diberikan rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tanaman merupakan elemen penting dalam lingkungan rumah, baik sebagai penghias, peneduh, maupun sumber udara segar. Namun di balik manfaatnya, banyak masyarakat Indonesia yang meyakini bahwa jenis-jenis tanaman tertentu memiliki keterkaitan dengan dunia mistis. Kepercayaan ini muncul dari tradisi turun-temurun, pengalaman spiritual, dan cerita rakyat yang telah lama beredar di berbagai daerah. Dalam konteks spiritualitas Nusantara, beberapa tanaman dianggap dapat menarik energi negatif atau bahkan menjadi tempat tinggal favorit makhluk halus seperti kuntilanak, genderuwo, dan sejenisnya. Pemilihan dan penempatan tanaman, terutama di bagian depan rumah, seringkali menjadi perhatian khusus dalam budaya Jawa, Bali, dan daerah lain yang masih menjunjung tinggi nilai-nilai tradisional. Bagian depan rumah dianggap sebagai pintu utama bagi energi yang masuk ke dalam rumah, sehingga tanaman yang ditanam di area ini dipercaya dapat memengaruhi keharmonisan, ketenangan, dan keselamatan penghuninya. Jika tanaman yang dipilih diyakini membawa aura negatif atau disenangi oleh makhluk gaib, maka bisa terjadi gangguan spiritual seperti suasana rumah yang tidak nyaman, sering muncul aroma aneh, bahkan mimpi buruk yang terus-menerus. Video ini akan memberikan informasi dan pemahaman tentang 9 jenis tanaman yang dianggap tidak baik untuk ditanam di depan rumah karena disukai atau menjadi tempat bersemayam makhluk halus menurut kepercayaan masyarakat. Penjelasan ini tidak bersifat mutlak secara ilmiah, namun lebih mengedepankan sudut pandang budaya dan kepercayaan lokal. Dengan memahami hal ini, diharapkan masyarakat dapat lebih bijak dalam merancang lanskap rumah, bukan hanya dari segi estetika, tetapi juga dari sisi spiritual dan kearifan lokal yang telah hidup dalam budaya kita selama berabad-abad. Tonton video ini sampai selesai agar kalian tahu 9 jenis tanaman yang dianggap tidak baik untuk ditanam di depan rumah. 1. Bambu kuning. Bambu kuning, Bambusa vulgaris, dikenal luas sebagai tanaman yang sering digunakan dalam berbagai upacara adat dan keperluan spiritual. Dalam kepercayaan masyarakat Jawa dan Bali, bambu kuning dianggap memiliki kekuatan magis dan energi gaib yang cukup kuat. Karena kemampuannya menyerap serta memancarkan getaran energi halus, tanaman ini kerap dijadikan media pelindung atau pagar gaib. Namun, kekuatan ini juga dipercaya bisa mengundang entitas halus yang menyukai tempat-tempat dengan aura mistis. Itulah sebabnya banyak orang tua zaman dulu melarang menanam bambu kuning sembarangan, terutama di bagian depan rumah. Selain energi spiritual yang dipancarkannya, bambu kuning juga memiliki karakteristik fisik yang cukup mencolok. Warna batangnya yang kekuningan dianggap tidak lazim jika dibandingkan dengan bambu pada umumnya. Warna ini sering dihubungkan dengan simbol, panggilan alam halus, atau penanda tempat yang disenangi makhluk tak kasat mata. Selain itu, suara gesekan antar batang bambu yang tertiup angin di malam hari menciptakan suasana yang menyeramkan dan dipercaya bisa menjadi panggilan bagi makhluk halus untuk datang atau bersemayam di sekitar lokasi tersebut. Beberapa cerita rakyat menyebutkan bahwa bambu kuning sering tumbuh di lokasi-lokasi keramat, seperti dekat pemakaman atau tempat-tempat yang dianggap angker. Bahkan ada yang meyakini bahwa penanaman bambu kuning tanpa ritual atau izin secara spiritual bisa mendatangkan gangguan, seperti suara-suara aneh, rasa berat di rumah, hingga penampakan makhluk halus. Ini menjadikan bambu kuning sebagai simbol ambivalen, di satu sisi kuat secara metafisik, namun di sisi lain bisa membawa ketidaknyamanan jika tidak ditangani dengan tepat. Oleh karena itu, meskipun bambu kuning memiliki fungsi simbolis yang tinggi dalam budaya spiritual, penempatannya harus benar-benar diperhatikan. Menanamnya di depan rumah justru bisa menjadi jalan masuk bagi energi-energi yang tidak diinginkan. Jikapun ingin memeliharanya, disarankan untuk menanamnya di bagian belakang rumah atau tempat yang tidak langsung bersinggungan dengan ruang utama. Kearifan lokal mengajarkan bahwa keseimbangan antara dunia nyata dan dunia gaib bisa dijaga melalui penataan ruang yang penuh pertimbangan, termasuk dalam memilih tanaman. 2. Pohon Kamboja. Pohon Kamboja plumeria merupakan tanaman hias yang banyak dijumpai di Indonesia, terutama di kawasan pemakaman. Keberadaannya yang identik dengan tempat peristirahatan terakhir membuat pohon ini sering dikaitkan dengan dunia kematian dan arwah. Bunganya yang harum, terutama saat malam hari, menambah kesan mistis dan membuat banyak orang percaya bahwa pohon ini disenangi oleh makhluk halus. Dalam beberapa kepercayaan, bau harum dari bunga Kamboja dianggap sebagai pertanda kehadiran entitas tak kasat mata,
terutama jika aroma itu muncul tiba-tiba tanpa alasan jelas. Secara visual, pohon Kamboja memiliki bentuk yang unik. Batangnya gemuk, daunnya lebat, dan bunganya mekar dengan warna yang mencolok. Namun, yang membuatnya berbeda adalah kecenderungannya untuk tumbuh di area yang sepi dan sunyi. Banyak masyarakat tradisional percaya bahwa pohon ini menyimpan energi spiritual yang tinggi dan bisa menjadi tempat bersemayam bagi roh gentayangan, terutama roh orang yang belum tenang atau belum mendapatkan tempat yang layak di alam baka. Penampakan sosok makhluk halus di bawah pohon Kamboja bukan hal yang asing dalam cerita-cerita mistis di berbagai daerah. Kepercayaan tersebut diperkuat oleh banyaknya kisah pengalaman pribadi dari masyarakat yang merasa diganggu saat memiliki atau menanam pohon Kamboja di depan rumah. Beberapa melaporkan sering mendengar suara tangisan, aroma bunga menyengat tanpa sebab, hingga mimpi buruk yang berulang. Walaupun secara ilmiah belum bisa dibuktikan, pengalaman-pengalaman tersebut menjadi bagian dari tradisi lisan yang terus diwariskan. Akibatnya, banyak orang menghindari menanam Kamboja di halaman depan rumah demi menjaga suasana spiritual tetap tenang dan harmonis. Dengan pertimbangan spiritual dan kepercayaan budaya tersebut, pohon Kamboja sebaiknya tidak ditanam di depan rumah, apalagi tanpa maksud dan tujuan yang jelas. Jika ingin menanamnya, lebih baik ditempatkan di lokasi yang jauh dari ruang utama rumah, atau di area yang memang diperuntukkan sebagai taman belakang atau tempat ibadah tertentu. Memahami posisi dan simbolisme sebuah tanaman dalam budaya lokal sangat penting, agar rumah bukan hanya indah secara visual, tetapi juga aman dan damai dari sisi spiritual. 3. Pohon beringin. Pohon beringin, Ficus benjamina, adalah salah satu pohon besar yang sangat dihormati dalam tradisi masyarakat Indonesia. Ukurannya yang raksasa, akar gantung yang menjuntai, serta daunnya yang lebat menjadikan pohon ini simbol kekuatan dan keabadian. Namun, di sisi lain, pohon beringin juga dikenal sebagai tempat favorit makhluk halus, terutama di malam hari. Banyak masyarakat percaya bahwa pohon ini menjadi rumah bagi roh-roh penunggu, terutama yang berasal dari dimensi gaib atau alam astral. Tidak sedikit tempat-tempat keramat di desa-desa yang ditandai dengan keberadaan pohon beringin tua yang dibiarkan tumbuh liar dan tak boleh ditebang sembarangan. Dalam mitologi Jawa dan Bali, pohon beringin dianggap sebagai tempat tinggal makhluk astral seperti genderuwo, wewe gombel, dan bahkan jin penunggu. Hal ini berkaitan dengan energi kuat yang dipercaya dipancarkan oleh pohon tersebut, sehingga menjadi lokasi yang ideal bagi entitas spiritual untuk menetap. Bahkan dalam beberapa kepercayaan adat, pohon beringin diperlakukan seperti makhluk hidup yang memiliki roh. Oleh sebab itu, orang tua zaman dulu melarang keras anak-anak bermain atau memanjat pohon beringin, terutama saat senja atau malam hari, karena diyakini bisa mengganggu penghuninya dan mengundang masalah spiritual. Cerita-cerita misteri seputar pohon beringin juga banyak berkembang dari generasi ke generasi. Ada yang mengisahkan pengalaman melihat bayangan tinggi besar berdiri di bawah pohon, mendengar bisikan atau suara tertawa, hingga merasakan hawa dingin yang tiba-tiba muncul saat melewati pohon tersebut. Dalam beberapa kasus, orang yang tinggal dekat dengan pohon beringin tua melaporkan sering mengalami gangguan seperti mimpi buruk, anak kecil menangis tanpa sebab, atau bahkan kerasukan. Fenomena ini membuat banyak orang memilih untuk tidak menanam pohon beringin di pekarangan rumah, khususnya bagian depan. Menanam pohon beringin di depan rumah sangat tidak dianjurkan, karena diyakini bisa mengundang energi negatif dan membuat lingkungan rumah terasa berat secara spiritual. Selain ukurannya yang bisa merusak struktur bangunan jika tumbuh besar, kepercayaan masyarakat terhadap aura mistisnya juga sangat kuat. Oleh karena itu, jika ingin tetap memelihara pohon ini sebagai simbol kekuatan atau pelindung, sebaiknya diletakkan di tempat terbuka yang jauh dari rumah tinggal. Dengan begitu, keseimbangan antara dunia fisik dan dunia halus tetap terjaga, dan kenyamanan spiritual seluruh penghuni rumah tidak terganggu. 4. Pohon randu. Pohon randu atau kapuk randu Ceiba pentandra, dikenal sebagai pohon tinggi besar dengan batang yang berduri dan buah yang menghasilkan serat kapuk. Dalam tradisi mistis masyarakat Indonesia, pohon ini memiliki reputasi sebagai salah satu tempat paling disukai oleh makhluk halus, terutama kuntilanak. Pohon randu kerap ditemukan tumbuh liar di pinggiran desa, dekat area kosong atau tempat sepi yang jarang dilewati manusia. Bentuk pohonnya yang menjulang tinggi dan rimbun, ditambah suasana hening di sekitarnya, memperkuat kesan angker dan membuat banyak orang merasa enggan untuk mendekat, apalagi menanamnya dekat rumah.
Cerita mistis yang beredar di masyarakat menyebutkan bahwa kuntilanak sering menampakkan diri di pohon randu, khususnya saat malam bulan purnama. Konon, pohon ini dianggap sebagai tempat beristirahat bagi roh wanita yang meninggal tidak wajar atau penuh dendam. Tidak sedikit cerita tentang penampakan sosok putih dengan rambut panjang bergelantungan di dahan randu atau terdengarnya suara tangisan perempuan dari arah pohon tersebut. Kisah-kisah ini berkembang dan menjadi bagian dari mitologi lokal yang menjadikan pohon randu sebagai simbol kekuatan spiritual yang tidak bisa dianggap enteng. Di beberapa daerah, menebang pohon randu sembarangan dianggap bisa mendatangkan petaka atau penyakit misterius. Karena dipercaya sebagai rumah makhluk halus, proses penebangan pohon ini harus dilakukan dengan ritual tertentu, seperti meminta izin secara spiritual dan memberikan sesajen. Hal ini menunjukkan betapa kuatnya aura mistis pohon randu dalam budaya masyarakat. Bahkan, ada kepercayaan bahwa seseorang yang menanam pohon randu di pekarangan rumah tanpa pengetahuan yang cukup, dapat mengalami gangguan energi negatif yang sulit dijelaskan secara logika. Menanam pohon randu di depan rumah sangat tidak dianjurkan, baik dari sisi estetika maupun spiritual. Selain bentuk dan ukurannya yang kurang cocok untuk lingkungan rumah tinggal, pohon ini secara simbolis membawa muatan gaib yang berat. Rumah yang memiliki pohon randu di halaman depan kerap terasa dingin, sepi, dan tidak nyaman. Karena itu, dalam menjaga keharmonisan spiritual tempat tinggal, penting untuk menghindari menanam jenis pohon ini terlalu dekat dengan rumah, apalagi di area depan yang menjadi pintu masuk utama energi dari luar. 5. Pohon sengon. Pohon sengon, Albizia chinensis, dikenal sebagai tanaman cepat tumbuh yang sering dimanfaatkan dalam industri perkayuan. Namun, di balik nilai ekonomisnya, pohon ini juga menyimpan stigma mistis di berbagai daerah di Indonesia. Sengon memiliki batang yang tinggi dan lurus dengan daun yang kecil-kecil serta rimbun, menciptakan suasana yang cenderung gelap dan sunyi di bawahnya. Kondisi ini dipercaya menjadi tempat yang disukai makhluk halus, karena memberikan ruang yang nyaman dan tersembunyi dari manusia. Aura yang dipancarkan oleh pohon ini sering dianggap berat secara spiritual, terutama jika dibiarkan tumbuh liar dan tak terurus. Dalam kepercayaan masyarakat tradisional, pohon sengon sering dihindari untuk ditanam dekat rumah karena diyakini mampu menarik energi gaib. Beberapa cerita menyebutkan bahwa sengon bisa menjadi tempat singgah makhluk halus seperti pocong atau jin penunggu yang tidak suka diganggu. Kerap kali, orang-orang yang memiliki pohon sengon besar di pekarangan rumah mereka mengaku merasa tidak nyaman, sering merasa diawasi, atau bahkan mendengar suara-suara asing saat malam tiba. Kondisi ini menimbulkan kecemasan dan ketidaktenangan dalam lingkungan rumah, yang seharusnya menjadi tempat istirahat yang damai. Fenomena-fenomena seperti gangguan tidur, anak kecil yang sering menangis tanpa sebab, atau hewan peliharaan yang bertingkah aneh di sekitar pohon sengon menjadi alasan mengapa tanaman ini dianggap tidak cocok untuk lingkungan perumahan. Bahkan dalam beberapa cerita, penebangan pohon sengon tua yang dilakukan sembarangan tanpa izin atau ritual khusus diyakini dapat membawa malapetaka, seperti sakit mendadak, mimpi buruk beruntun, atau bahkan gangguan jin. Karena itu, dalam tradisi masyarakat tertentu, sengon mendapat perlakuan khusus, termasuk upacara pembersihan spiritual sebelum ditebang. Menanam pohon sengon di depan rumah sangat tidak disarankan, terutama jika tidak ada tujuan khusus atau keperluan industri. Selain berpotensi mengganggu stabilitas spiritual rumah, ukuran pohon yang besar dan akarnya yang menyebar juga bisa merusak pondasi bangunan. Oleh sebab itu, masyarakat yang masih menjunjung tinggi kearifan lokal cenderung menghindari pohon ini, terutama di area permukiman. Lebih baik memilih tanaman lain yang secara spiritual dianggap netral atau bahkan mampu menangkal energi negatif, agar ketenangan dan kenyamanan penghuni rumah tetap terjaga. 6. Pohon ceremai. Pohon ceremai, Phyllanthus acidus, dikenal sebagai tanaman buah yang menghasilkan buah kecil berwarna hijau kekuningan dengan rasa masam yang khas. Secara fisik, pohon ini tampak tidak berbahaya, bahkan sering dijumpai di pekarangan rumah karena perawatannya yang mudah. Namun, dalam sudut pandang mistis masyarakat tradisional, ceremai memiliki konotasi spiritual yang tidak sepenuhnya positif. Di beberapa daerah, ceremai dipercaya sebagai tanaman yang disukai oleh makhluk halus karena memiliki energi yang cenderung dingin dan mampu menyerap suasana kesedihan atau duka. Kepercayaan ini diperkuat oleh cerita-cerita rakyat yang menyebutkan bahwa pohon ceremai sering tumbuh di sekitar tempat angker atau rumah tua yang lama tak berpenghuni. Diyakini,
Keberadaan pohon ini bisa memperkuat aura sepi suatu tempat, dan dalam beberapa kasus, bahkan mengundang entitas halus untuk berdiam di dekatnya. Beberapa orang yang memiliki pohon ceremai di halaman depan rumah mengaku merasakan suasana rumah menjadi lebih suram, terasa berat, atau sering terjadi pertengkaran antar penghuni tanpa sebab jelas. Meskipun efeknya tidak sekuat pohon randu atau beringin, pohon ceremai tetap mendapat perhatian dalam konteks kepercayaan lokal. Selain itu, beberapa pengalaman spiritual menyebutkan bahwa aroma dari daun atau buah ceremai yang tiba-tiba menyengat saat malam hari bisa menjadi tanda kehadiran makhluk halus. Cerita seperti terdengar langkah kaki di sekitar pohon, bayangan yang melintas cepat, atau suara gemerisik tanpa angin kerap dikaitkan dengan keberadaan ceremai di sekitar rumah. Oleh sebab itu, dalam praktik adat, beberapa orang memilih untuk tidak menanam ceremai di bagian depan rumah, terutama jika rumah tersebut dihuni oleh anak-anak atau orang yang sensitif secara spiritual. Dengan mempertimbangkan aspek kepercayaan dan pengalaman yang telah diwariskan turun-temurun, sebaiknya pohon ceremai tidak ditempatkan di area depan rumah. Meski memiliki manfaat sebagai tanaman buah, penempatannya lebih aman di bagian samping atau belakang rumah yang tidak terlalu dekat dengan akses utama. Hal ini bukan sekadar mengikuti mitos, tetapi juga sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal yang meyakini pentingnya menjaga keseimbangan antara alam nyata dan gaib. Dengan begitu, rumah tetap menjadi tempat yang harmonis, aman, dan terhindar dari gangguan energi halus. 7. Pohon pisang. Pohon pisang, Musa spp, adalah tanaman yang sangat umum ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Selain sebagai sumber pangan dan bahan olahan makanan, pohon ini juga memiliki tempat tersendiri dalam berbagai kepercayaan tradisional yang berkaitan dengan dunia spiritual. Meskipun secara fisik tampak biasa dan tidak mengancam, pohon pisang dipercaya sebagai tempat yang disukai oleh makhluk halus, khususnya jenis-jenis seperti kuntilanak. Kepercayaan ini muncul karena pohon pisang tumbuh rimbun dan memiliki pelepah besar yang dapat menciptakan suasana lembab dan gelap, kondisi yang dipercaya ideal untuk bersemayamnya entitas tak kasat mata. Dalam cerita-cerita rakyat yang beredar, banyak pengalaman mistis yang terjadi di sekitar pohon pisang, seperti penampakan sosok wanita berambut panjang yang muncul di antara pelepah atau suara-suara aneh yang keluar dari rimbunan daunnya pada malam hari. Kejadian-kejadian semacam ini membuat pohon pisang sering dianggap berpenghuni jika tumbuh liar dan tak dirawat dengan baik. Bahkan di beberapa daerah, dilarang keras menebang pohon pisang saat malam hari karena dipercaya bisa mengganggu makhluk halus yang bersarang di dalamnya dan membawa gangguan ke rumah. Lebih jauh lagi, dalam beberapa tradisi spiritual Jawa, pisang dipercaya sebagai pintu gerbang halus, yang bisa menjadi jalur perlintasan makhluk gaib, terutama jika ditanam dekat dengan rumah. Hal ini membuat masyarakat cenderung waspada saat menanam pisang di pekarangan, terutama di bagian depan rumah. Tidak sedikit orang yang mengaku merasa tidak nyaman saat melewati rimbunan pisang di malam hari, seolah ada yang mengawasi atau mengikuti. Fenomena ini menjadi alasan kuat mengapa pohon pisang sebaiknya tidak ditanam sembarangan, apalagi di bagian rumah yang terbuka langsung dengan jalan atau pintu masuk. Menanam pohon pisang di depan rumah memang tidak dianjurkan dari perspektif spiritual. Selain dapat memberikan kesan lingkungan yang lembab dan tertutup, secara mistis juga dianggap bisa menjadi tempat berlabuh bagi energi negatif. Oleh karena itu, jika ingin tetap menanam pisang untuk keperluan konsumsi pribadi, sebaiknya diletakkan di bagian belakang rumah atau area kebun yang jauh dari titik sirkulasi utama penghuni. Dengan demikian, rumah tidak hanya terjaga dari gangguan fisik seperti serangga dan ular yang kerap bersarang di rimbunan pisang, tetapi juga terhindar dari ketidakseimbangan energi gaib yang bisa mengganggu kenyamanan spiritual keluarga. 8. Pohon pule. Pohon pule, Alstonia scholaris, adalah salah satu jenis pohon besar yang banyak ditemukan di Indonesia, khususnya di daerah dataran rendah dan hutan. Secara medis, kulit kayu pule memang sering dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional sebagai penurun demam atau penawar racun. Namun, di balik manfaatnya, pohon ini juga dikenal memiliki sisi mistis yang cukup kuat. Dalam kepercayaan Jawa dan Bali, pohon pule dianggap sebagai pohon keramat yang tidak boleh diperlakukan sembarangan. Keberadaannya kerap dikaitkan dengan dunia gaib karena dipercaya menjadi tempat tinggal makhluk halus, terutama yang berasal dari alam leluhur atau jin penjaga. Secara fisik, pohon pule memiliki batang tinggi besar dengan daun berwarna hijau tua yang lebat. Suasana di sekitar pohon pule cenderung sunyi dan sejuk,
tetapi bukan ketenangan yang menenangkan, melainkan menimbulkan rasa was-was dan bulu kuduk merinding. Banyak kisah yang menceritakan tentang penampakan sosok bayangan hitam, suara langkah, atau aroma aneh yang muncul di sekitar pohon pule, terutama saat senja hingga malam hari. Pohon ini sering dijadikan tempat bermeditasi oleh para spiritualis atau dukun karena dipercaya mampu membuka akses komunikasi dengan alam gaib. Beberapa masyarakat adat bahkan memiliki kepercayaan bahwa pohon pule adalah tempat bersemayamnya roh penjaga desa atau lokasi sakral. Karena itu, menanam pohon ini di depan rumah dianggap sebagai tindakan yang mengundang entitas gaib masuk ke dalam wilayah pribadi penghuni rumah. Dalam beberapa kasus, rumah yang memiliki pohon pule di pekarangan depan mengalami gangguan seperti sakit yang tidak jelas penyebabnya, mimpi buruk berulang, hingga sering munculnya pertengkaran antar penghuni tanpa alasan logis. Semua ini dianggap sebagai bentuk ketidakseimbangan energi yang diakibatkan oleh intervensi makhluk tak kasat mata. Menanam pohon pule di depan rumah sangat tidak disarankan, baik dari sudut pandang spiritual maupun energi lingkungan. Selain ukurannya yang besar dan akarnya yang agresif, aspek metafisik dari pohon ini juga sangat kuat sehingga dapat menciptakan suasana yang berat dan tidak nyaman. Jika seseorang tetap ingin menanam pule karena alasan budaya atau pengobatan, sebaiknya pohon tersebut ditanam jauh dari rumah utama, dan bila perlu, melalui izin serta ritual adat tertentu untuk menjaga keseimbangan alam. Dengan begitu, penghuni rumah tetap terlindungi dari potensi gangguan gaib yang mungkin timbul akibat keberadaan pohon ini. 9. Pohon bambu kuning. Pohon bambu kuning, Bambusa vulgaris var. striata, dikenal sebagai tanaman hias yang sering digunakan untuk mempercantik taman atau halaman rumah. Warna batangnya yang kekuningan dan bentuknya yang unik membuatnya tampak menarik secara visual. Namun, di balik keindahannya, bambu kuning juga memiliki reputasi mistis yang kuat dalam kepercayaan masyarakat Jawa, Sunda, dan Bali. Tanaman ini diyakini sebagai tempat bersemayam makhluk halus, terutama jenis jin dan kuntilanak, serta sering digunakan dalam praktik ilmu gaib atau pelindung pagar gaib yang bersifat negatif bila tidak digunakan dengan benar. Salah satu alasan mengapa bambu kuning dianggap membawa energi spiritual yang berat adalah karena sifatnya yang mampu menyimpan dan memantulkan energi. Dalam kepercayaan lokal, bambu kuning sering dijadikan media penangkal, tetapi juga bisa menjadi pintu masuk makhluk halus jika ditanam tanpa ritual atau tujuan spiritual yang jelas. Beberapa orang yang menanam bambu kuning di depan rumah melaporkan sering mengalami kejadian janggal seperti suara gemerisik tanpa angin, suara bisikan, atau bahkan penampakan bayangan di malam hari. Hal-hal ini menimbulkan kekhawatiran tentang ketidakseimbangan energi di sekitar rumah. Selain itu, bambu kuning memiliki sejarah panjang dalam praktik ilmu kebatinan. Dalam beberapa aliran spiritual, bambu kuning digunakan untuk menyimpan kekuatan gaib atau dijadikan sebagai media pagar gaib untuk melindungi rumah. Namun, bila energi yang tertanam dalam bambu tersebut tidak bersifat netral atau tidak dibersihkan secara rutin, justru bisa menarik entitas halus untuk tinggal di sekitarnya. Ini yang menjadi alasan mengapa rumah yang terlihat indah dengan barisan bambu kuning di halaman depan, terkadang justru terasa berat, sepi, atau bahkan membuat penghuninya mudah sakit dan tidak betah berlama-lama di dalam rumah. Menanam bambu kuning di depan rumah sebenarnya tidak dilarang secara mutlak, namun sangat perlu mempertimbangkan tujuan dan niat spiritual di baliknya. Jika ditanam hanya untuk hiasan tanpa memahami simbolisme dan energi yang dibawa, maka sangat berisiko mengganggu keseimbangan aura rumah. Apalagi jika tidak disertai dengan perawatan atau perlindungan spiritual yang cukup. Oleh karena itu, jika memang ingin memelihara bambu kuning, sebaiknya ditempatkan di sisi samping atau belakang rumah, serta diberi perhatian khusus secara spiritual agar tidak menjadi sarang energi negatif yang membahayakan kenyamanan dan keselamatan penghuni rumah. Demikian 9 jenis tanaman yang dianggap tidak baik untuk ditanam di depan rumah. Dari video ini, bahwa keberadaan tanaman di sekitar rumah bukan hanya berdampak secara fisik, tetapi juga memiliki pengaruh spiritual yang cukup besar, terutama dalam kepercayaan masyarakat tradisional. Beberapa jenis tanaman seperti pohon beringin, randu, kamboja, hingga bambu kuning dikenal memiliki aura mistis dan diyakini dapat mengundang atau menjadi tempat tinggal bagi makhluk halus. Oleh karena itu, menanam 9 jenis tanaman tertentu di depan rumah dianggap kurang bijak karena bisa menciptakan ketidakseimbangan energi, yang berdampak pada kenyamanan dan keharmonisan keluarga. Kepercayaan ini tidak muncul tanpa alasan,
melainkan lahir dari pengalaman panjang masyarakat yang diwariskan secara turun-temurun. Kisah-kisah tentang gangguan makhluk halus, suasana rumah yang terasa berat, serta kejadian-kejadian aneh yang muncul setelah menanam pohon-pohon tersebut menjadi bagian dari kearifan lokal yang perlu dihargai. Walaupun tidak semua orang mengalami hal mistis secara langsung, memperhatikan simbolisme dan makna spiritual dari sebuah tanaman adalah bentuk kehati-hatian dan upaya menjaga harmoni antara manusia dan alam, baik yang kasat mata maupun tidak. Dengan demikian, sebelum memutuskan menanam tanaman di halaman depan rumah, sebaiknya tidak hanya mempertimbangkan faktor keindahan atau manfaat praktis, tetapi juga dampak non-fisik yang mungkin ditimbulkan. Menghindari 9 tanaman yang telah dibahas bukan berarti takut pada hal mistis, tetapi sebagai bentuk sikap bijak dalam menjaga ketenangan rumah dan menghormati kepercayaan yang hidup di tengah masyarakat. Mengedepankan keseimbangan antara unsur alam dan energi spiritual adalah langkah terbaik untuk menciptakan lingkungan hunian yang nyaman, aman, dan selaras dengan alam semesta. Silahkan Anda beri tanggapan dengan menulis di kolom komentar apakah video ini bermanfaat dan menambah wawasan baru untuk Anda atau sebaliknya.